Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Untuk saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Melihat perkembangan timnas Indonesia yang sekarang, pernah nggak sih kalau kita mikir ya, timnas Indonesia itu ibaratnya kayak MU-nya Asia Tenggara, dikit-dikit disorot ya. Jadi nggak cuman media lokal, melainkan sampai media-media besar internasional ikut memberitakan soal segala hal yang terjadi dengan timnas Indonesia. Jelas kalau kita boleh ngaca ya, kita siapa sih juara AFF? Nggak pernah juara Asia, nggak pernah lolos ke Piala Dunia, itu timnas kan. Atas nama Indonesia pun juga belum pernah, tapi kok sorotan gila-gilaan terhadap timnas Indonesia itu memang luar biasa ya. Hal ini tentu saja progres perkembangan profil ketua umum federasi sampai komposisi pemain yang mayoritas main di Liga Eropa itu membuat segala hal yang terjadi seolah-olah wajahnya sekarang ini terjadi sangat mendereng. Apalagi sekarang ini kan stamina Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia sangatlah besar. Melihat segala realita yang ada, maka ya, wajar jika aliansi Think Tank merasa heran, kok bisa tim ASEAN punya sekuat semewah ini. Kabarnya dua nama lagi, yakni Ole dan Giroud, akan segera dipercepat prosesnya. Nah, ini tambah seru lagi. Jadi Ole Rummenigge, Giroud juga akan secepatnya diproses dan kemungkinan bisa lawan Australia ya. Jadi setelah Sintayong dipecat, penggantinya pun berstatus sebagai legenda tim Belanda ya, yaitu si Kluivert dan Van Gaal. Intinya dari sisi timnas ya, benar-benar layak disejajarkan oleh tim-tim kuat Asia, dan bikin heran kok PSSI punya duit sebanyak itu. Nah, ini kan rahasianya, karena kita punya ketua umum Pak Erick Thohir. Siapa nggak kenal Pak Erick Thohir? Jadi sekarang kita ini harus benar-benar bisa move on dan menerima realita yang ada, karena pada dasarnya pergantian pelatih adalah hal yang normal di sepak bola. Dan bagi fan tim Indonesia mungkin pernah berpikir serta berkeinginan melihat timnas Indonesia benar-benar bisa full sekuat, karena kita tahu pasti ada saja masalah, entah cedera atau apapun yang membuat tim ini nggak bisa tampil komplit. Karena jika kita bisa tampil dengan kedalaman skuad terbaik, kami percaya persentase kemenangan timnas Indonesia pasti jauh lebih meningkat, dan harapan untuk bisa menang lawan Australia, Bahrain serta Cina bukan hal yang mustahil ya. Hal itu sangat mungkin sekali. Dari 4 ini kita mengambil poin penuh itu di 3 laga, yaitu lawan Australia, Bahrain dan Cina. Untuk Jepang oke lah, kita udah terlalu jauh ya. Dan inilah yang kita harapkan sekali, bahwa kita semua harus berjuang, baik itu pemain, pelatih, kita juga harus berjuang. Berjuang di mana? Ya berdoa dan memberi masukan-masukan positif. Jangan hari-hari mengkritik tanpa ada masukan, terkesan nyinyir ya. Maka dari itu mari kita bersatu ya, untuk memberi semangat, untuk memberi dukungan kepada timnas Indonesia.
Karena akhir-akhir ini seperti kita itu terbelah jadi dua, ya. Ada yang pro pemecatan Sintayong, ada yang mempertahankan. Tapi kenyataannya sekarang sudah dipecat, makanya kita harus bersatu, ya. Bersatu demi timnas Indonesia. Jadi hitung-hitungannya bahwa kalau nanti pelatih baru ini bisa memenangkan Australia dan bisa lolos ke Piala Dunia, tentunya kita bisa melupakan Sintayong, ya. Jadi harapan kita sekarang, ya, pemain, pelatih agar bisa secepatnya untuk beradaptasi dengan pelatih baru, karena itu sudah dipastikan dan sudah tidak bisa mundur lagi, ya. Hal-hal yang negatif, hal-hal yang berbau nyicil sementara kita abaikan. Kita semua bersatu padu memberi angin positif. Agar apa? Agar pelatihnya juga bisa concern untuk bisa berpikir jernih dan bisa membawa tim Garuda berkibar lebih tinggi, ya. Oke, karena tidak ada untungnya akan kita bahas terus Sintayong kalau untuk sekali-kali untuk mengingatkan atau untuk, ya, istilahnya memorian ya nggak apa-apa. Tapi jangan terus-terusan habis membahas Sintayong langsung menghujat PSSI. Oke, kita sepakat, ya. Kita dukung timnas Indonesia agar bisa maju kencang. Terima kasih. Merdeka.